Hey Bray, welcome back again di dunia cerita tanpa batas dan tentunya masih sama gue, Gandon. Nah bro, sekarang kita mau masuk ke bab 3 dari cerita simulacra. Dimana setelah insiden di museum, gimana ya kelanjutan cerita hidup Zara? Atau lebih tepatnya, si tiruan Zara ini. Nah, minggu pertamanya si Zara baru di dunia nyata ini. Rasanya kayak tarian yang berulang-ulang. Setiap gerak, setiap respon, itu hasil dari replikasi yang sempurna. Tapi sumpah, terasa banget gak normalnya, gak manusianya. Dan tebak, siapa yang pertama kali ngerasain kejanggalan ini? Siap, Yoga, adik Zara sendiri. Walaupun dia sendiri nggak bisa mastiin ada apa. Jadi malam itu Yoga lagi asik banget main game online di kamarnya yang berantakan. Headphone nutupin telinganya. Tiba-tiba Zara si tiruan masuk aja tanpa ngetuk. Oh, ini sesuatu yang gak pernah dilakuin sama Zara yang asli. Zara yang asli itu selalu menghormatin privasi adiknya. Walaupun kamarnya udah kayak sarang tikus pun, dia gak bakal ngomel atau negue. Yoga sudah makan, hanya Zara si tiruan. Suaranya sedikit lebih datar dari biasanya, dan rasanya nggak ada kehangatan kayak sebelumnya pas Zara yang asli masih di sana. Sudah kak, tadi masak mie instan. Yoga ngelepas handphonenya, nengok sekilas, terus balik lagi fokus ke layar. Mie instan gak sehat, kamu harus makan makanan bergizi. Kalimat itu diucapin dengan nada yang nyaris tanpa celah, kayak perintah yang udah terprogram. Coba kalau Zara yang asli, pasti dia bakal ngomongnya dengan nada khawatir, terus sedikit ngancem sambil ngacak-ngacak rambut adiknya itu. Tapi Zara yang sekarang, dia cuma berdiri kaku di ambang pintu, kayak manekin, kayak boneka yang gak bisa ngomong. Lihat Zara yang kayak gitu, Yoga langsung ngerasa ada yang aneh. Kak, kakak kenapa sih? Jangan kayak guru BP gitu dong. Dia senyum, berharap Zara juga senyum tipis dan masuk buat nyubit pipinya. Kebiasaan lama mereka. Tapi Zara si tiruan ini cuma natap dia kosong, tanpa senyum, tanpa reaksi. Keheningan itu nggak gantung berarti udara, bikin suasana jadi aneh banget. Kak, panggil Yoga sedikit cemas. Nggak apa-apa, jawab Zara si tiruan, terus berbalik dan keluar, ninggalin Yoga dalam kebingungan. Soalnya Zara yang situ gak pernah sekaku itu. Senyumannya selalu nular, tatapannya penuh perhatian. Tapi kali ini, seolah ada dinding kaca transparan yang misahin mereka. Yoga cuma geleng-geleng kepala, coba ngabaikan perasaan aneh itu. Dia berusaha mikir positif. Mungkin kakaknya cuma kecapean aja. Sementara itu, di tempat kerjanya, yaitu Museum Pusaka Nusantara, kejanggalan Zara pun mulai diperhatiin, walaupun dalam skala yang lebih halus. Kayak Teh Ida, salah satu rekan security yang sering bagi cerita kehidupan. Suatu malam, Yoga ngajak Zara ngobrol pas jam istirahat. Neng Zara, kok kelihatannya sering ngelamun sekarang? Apa ada masalah? Atau bosan ya kerja di museum hotel ini? Zara si tiruan nengok, wajahnya tanpa ekspresi. Enggak, saya nggak ngelamun. Saya hanya sedang memproses informasi. Jawaban itu kedengaran terlalu formal, terlalu teknis, dan gak manusiawi. Gak ada ocehan atau kalau kesah kayak orang normal, pisang kentang gaji kecil, atau betapa seremnya lorong patung. Sesi curhat itu malah jadi suasana yang awkward. Teh Ida pun diam. Dia ngerasa merinding. Kata-kata Zara kedengaran kayak diucapin sama sesuatu yang entah apa itu. Informasi apa, Neng? Tanya Teh Ida. Informasi tentang rutinitas, data keamanan, semua perlu dianalisis. Jawabannya dingin dan datar. Zara si tiruan bahkan gak ngelakuin kontak mata kayak orang yang lagi ngobrol pada umumnya. Dia cuma natap jauh, seolah ada layar tak terlihat di hadapannya. Dan Mang Ujang yang baru aja gabung sama mereka tiba-tiba nyahut. Ah, Neng Zara ini kan memang serius anaknya, makanya cocok jadi security, disiplin. Tapi di balik basa-basinya itu, dia pun ngerasa keanehan juga, ngerasain tidak normalan dari diri Zara. Zara yang sekarang gak pernah bercanda, gak lagi nunjukin sisi periang yang dulu dia lihat sesekali. Aura kesedihan yang dibalut senyuman yang dulu sempat dia rasain dari Zara seolah menghilang, digantiin sama aura dingin yang entah kenapa kerasa lebih ganggu. Ini bukan lagi energi negatif, melainkan ketiadaan energi sama sekali. Dan di dalam dirinya, tiruan Zara lagi-lagi ngerasain sebuah dorongan internal yang aneh. Misalkan maksa matanya buat tertuju pada aula utama. Ada cermin perak yang selalu seolah manggil dia pulang. Dia masih nggak tahu kenapa, tapi insting barunya sebagai tiruan masih tahu kalau dia harus balik. Kalau keberadaannya bergantung pada cermin itu adalah satu-satunya kompas yang dia punya di kekosongan yang dia rasain. Dorongan itu bukan dari dirinya, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih primordial, yang bersemayam di dalam cermin yang sepertinya berusaha memanipulasinya buat tujuan yang belum dia pahami. Oke, sekarang kita balik ke roh Zara yang asli nih. Di sisi lain, roh Zara yang asli yang saat ini terperangkap di dalam cermin itu, dalam dimensi lorong ingatan yang terdistorsi.
mulai ngerakit teka-teki yang selama seminggu ini dihadapin. Tentang situasi ini, tentang siapa dirinya, tentang apa yang terjadi, tentang Liontin, tentang cermin, tentang masa lalu, tentang keturunannya. Selama seminggu ini, percikan-percikan ingatan dari masa lalu terus ngebanjirin kepalanya. Dimulai dari ingatan tentang ibunya yang pernah bilang kalau Zara itu keturunan dari seseorang yang bukan orang biasa. Lalu, tentang Liontin yang ibunya kasih, yang ternyata bukan cuma sekadar hiasan, melainkan sebuah jimat yang diwariskan turun-temurun, yang ternyata berkaitan sama kaca sang sukma. Perlahan, teka-teki itu mulai terungkap. Kaca sang sukma itu adalah sebuah media pengurung. Tapi pengurung apa? Dan pengurung siapa? Zara belum nemuin jawabannya. Karena serpihan-serpihan memori itu belum lengkap dan masih samar. Untuk saat ini, Zara belum nentuin langkahnya. Karena dia tahu dia harus berhati-hati. Ini situasi yang gak biasa. Dia berusaha nyerahin takdirnya pada intuisinya. Berharap kata hatinya adalah pembimbing sejati yang bakal ngeluarin dia dari semua ini. Kayak yang dibilang ibunya dalam serpihan ingatan yang entah datang dari mana, yang sekarang ini terus ngebanjirin kepalanya. Bahwa Zara harus percaya pada dirinya sendiri. Karena Zara itu spesial. Karena merupakan keturunan langsung dari... Gimana bro? Makin seru kan? Udah mulai kebuka nih satu rahasia ini. Ternyata Zara yang asli itu punya darah spesial, bukan telur. Dan Liontinnya itu bukan sembarangan jimat. Tapi siapa sih keturunan langsung itu? Dan kenapa kaca sang sukma ini jadi media pengurung? Pengurung apa dan siapa? Terus apa Zara yang asli bakal berhasil ngelarin teka-teki ini dan keluar dari jebakan cermin itu sebelum keduanya ngelakuin hal-hal yang gak terduga? Penasaran banget kan? Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya. So, jangan lupa like, share, subscribe. Biar kita ketemu lagi di bab berikutnya, yaitu bab 4. So, to be continued.